لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بأسه حل بكفر إننا منتصرون لا لن يطول البعد عن نصر. Ishak ini Allah nyatakan pada surat 19. Surat 19 yaitu surat Maryam ayat 54 sampai ayat 55. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Ismail. Nah, ini Ismail lagi ya. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ceritakanlah tentang kisah Nabi Ismail. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dia rasul dan dia nabi. Ini ayat ini memperkuat ayat sebelumnya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dia Ismail menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiya. Dan dia di sisi Allah adalah seorang yang diridhoi. Ini adalah Ismail. Adapun Ishak, Ishak itu dari keturunan Ibrahim dari Sarah. Di Ibrahim punya anak, punya istri Sarah. Dari Sarah Ishak. Dari Ishak lahirlah anak namanya Yakub. Ya, Nabi Ishak punya anak namanya namanya anaknya adalah Nabi Yakub ya. Di Ibrahim anaknya Ishak, Ishak anaknya Yakub, Yakub anaknya Yusuf, Yusuf terus ke bawah Nabi Musa, terus Nabi Isa. Berarti Bani Israel atau Yahudi itu dari keturunan Nabi Yakub, dari Nabi Ishak. Ishak ini dia nabi, tidak seperti Ismail. Kalau Ismail nabi juga, rasul juga. Ya, di Ismail itu nabi juga, rasul juga. Ishak beda. Ishak hanya nabi saja. Ishak nabi saja, tidak rasul. Ya, nabi saja, tidak rasul. Di mana bedanya? Ahlan wa sahlan Ustaz Edi. Ustazuna kiram. Silakan Ustaz, depan Ustaz. Depan Ustaz. Ustaz Edi. Ya, silakan. Ya, lanjut ya. Jadi kita membandingkan antara Ismail dan Ishak ini, Pak. Ismail dia nabi, dia juga rasul. Kalau Ishak hanya nabi saja. Di mana bedanya? Ismail punya umat, Ishak tidak. Kalau dia tidak punya umat, maka Ishak menerima wahyu dari Allah untuk dirinya saja dan untuk keluarganya. Tapi Quran tidak mengungkapkan, Pak, kisah lika-likunya Ishak. Ya, berarti kisah dari Ishak itu enggak banyak. Enggak banyak. Tidak seperti Ismail. Ya, tapi hanya Allah ungkapkan sosok anak yang berbakti sama orang tua, itu aja. Sosok anak yang beribadah sama Allah, itu aja. Di baik Ishak, baik Ismail sama-sama anak yang mengabdi sama orang tuanya. Cuma bedanya Ismail dia punya umat.
sehingga dia kembangkanlah dakwah kepada umatnya. Kalau Ishak tidak, hanya untuk pribadi saja. Yang terpenting untuk kita adalah kita punya anak, sejauh mana pengorbanan kita untuk anak itu, menjadikan mereka itu soleh solehah, seperti perjuangan Nabi Ibrahim untuk kedua anaknya. Dia bisa bikin akur anaknya, dia bisa bikin anaknya menjadi anak yang soleh. Ini resep apa ini? Tidak lain, tidak bukan, Nabi Ibrahim pendekatannya adalah pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan. Jadi kita harusnya di samping anak kita itu dididik dengan ilmu pengetahuan, teknologi canggih, ilmu duniawi, tapi yang pondasinya jangan dilupakan, yaitu tentang akidah, tentang peribadatan. Bagaimana kita mampu mengajak anak untuk taat beribadah sama Allah, sehingga nanti atas kerja keras kita, anak kita menjadi anak seperti anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karena Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, apa kata Nabi? Arba'atun min sa'adatil mar'i, kata Nabi. Ada 4 upaya kita kalau ingin kita menjadikan keluarga kita keluarga surgawi, keluarga islami yang satu paket ke surga nanti. Ada 4 upaya kita. Pertama, antakuna zaujatuhu solihatan. Jadikanlah istri kita yang solehah. Tentu kita suaminya juga soleh. Suami, istri, soleh dan solehah. Standarnya apa? Hablum minallah, hablum minannas. Yang kedua, wa auladuhu abrara. Jadikan anak-anak kita abror, baik, seperti baiknya Ismail dan Ishak. Apa standar baiknya? Dia beribadah sama Allah, dia patuh tunduk mengamalkan perintah Allah, dan dia tinggalkan larang Allah. Ke Allah dia nyambung, itu anak kita. Kepada orang tua dia berbakti, sopan santun, menjaga ucapan sama orang tuanya. Dan kepada tetangga, masyarakat umum, berakhlak mulia. Itulah standar anak yang baik itu. Maka kata Nabi, kalau ingin keluarga kita satu paket surga, jadikan suami istri soleh-solehah. Yang kedua, jadikan anak kita anak islami. Boleh otaknya bagus, boleh sekolah tinggi, boleh modern dalam duniawinya, tapi pondasi agama jangan lupakan. Nah, yang ketiga, wa khulata'uhu solihin. Carilah lingkungan yang baik untuk anak itu. Maksudnya apa? Di mana tinggal kita, siapa teman bermainnya, di mana sekolahnya, perlu diperhatikan. Perhatikanlah. Jangan sekali-kali serahkan didikan anak kepada musuh Allah. Tidak boleh. Tetapi kepada sekolah-sekolah yang menjadikan anak itu taat ibadah sama Allah. Jangan kepada sekolah yang menjauhkan anak dari Allah. Banyak itu, Pak. Ya, akibat sekolah itu anak jauh dari Allah jadinya. Jangan. Itu nanti menjadi kewajiban kita ke Allah. Tanggung jawab kita nanti ke Allah. Untuk itu kata Nabi, jadikan anakmu soleh, baik, cari lingkungan yang baik pula. Yang keempat, wa ayyakuna rizqu fi baladihi. Punya semacam ekonomi. Ada semacam uang untuk biaya rumah tangga. Ya, ternyata uang itu nggak bohong, Pak. Mampu menjadikan kita keluarga bahagia, itu uang. Dengan uang kita bisa berhaji. Dengan uang kita bisa berkorban. Dengan uang kita berinfak, bersedekah, berwakaf, berzakat. Untuk itu, ingin bahagia, perlu usaha, perlu uang. Uang itu penopang untuk bahagia. Itulah 4 cara kata Nabi, kalau ingin satu paket keluarga ke surga Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu
menjadi orang tua yang amanah, yang mampu menjadikan kita baik di mata Allah dan baik di mata keluarga. Semoga anak-anak kita, anak-anak yang taat sama Allah, yang berbakti sama orang tuanya, yang berakhlak di tengah-tengah masyarakat. Semoga kita semua selalu dijaga Allah dari hal-hal yang diinginkan. Selalu satu visi misi untuk membela agamanya, sampai mati kita berjuang untuk agamanya. Sehingga nanti harta benda, pangkat jabatan, kekuasaan sebagai jembatan ke surga Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Itulah barangkali untuk kajian kita di siang hari ini. Kesimpulan, jadikanlah Nabi Ibrahim dan keluarganya sebagai contoh kita, panutan kita. Gimana imannya mereka, gimana akhlaknya mereka, gimana ibadahnya mereka, kedekatan mereka sama Allah, kita contoh. Ya, yang kedua, waktu berkorban pun mau datang. Ayo siapkan korban yang terbaik. Ya, korbankan harta kita, sembelih kambing di hari raya Idul Adha nantinya dan hari tasyrik. Semoga korban itu sebagai wujud syukur kita sama Allah Azza wa Jalla dan sarana untuk diganti berlipat ganda harta kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah barangkali tausiah kita. Ada yang mau nanya? Korban yang terbaik itu apa? Sapi itu kambing? Pertama, sesuai hukum asal usulnya hukum korban, menyembelih kibas atau kambing atau domba. Per orang sembelihlah kibas, kambing atau domba yang terbaik, yang gemuk, yang senang kita melihatnya. Tetapi kata Nabi, dibolehkan bersekutu 7 orang dengan satu sapi atau satu onta, dibolehkan. Kalau begitu yang hukum asalnya adalah kambing. Tapi boleh dengan sapi. Ya. Minimal Pak, satu kambing niatkan untuk satu keluarga, boleh. Nabi mencontohkannya. Kata Nabi, satu kambing Pak Nabi korban, ini untukku dan untuk keluargaku, bahkan untuk umatku, kata Nabi. Boleh. Tapi kalau mampu per orang kambing, kenapa tidak? Oh, kalau mampu per orang sapi, kenapa tidak? Jadi berkorban sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu. Kalau itu terserah penitialah. Mau apa dibelinya? Mau beli kambing silakan. Mau beli sapi silakan. Onta silakan. Yang penting yang sampai ke Allah bukan kambing, sapi, ontanya itu. Yang sampai ke Allah adalah niat kita yang berkorban. Dagingnya korban itu sampai ke mulut orang yang makan. Darah korban sampai ke bumi, mengalir di bumi. Tapi yang sampai ke Allah adalah niat kita. Innamal a'malu biniat. Berkorbanlah semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Ya, silakan. Mau berkorban di DT, bagus. Di rumah masing-masing, silakan. Silakan. Oh, mau korban pun di tempat lain, ya silakan. Ya, silakan aja. Yang penting niat kita berkorban tuh. Ya, niat kita berkorban. Ada lagi? Ayo. Ya. Apa? Ya. Ya. Nah, itu kan ada kisah bahwa memang Bani Israil ini kan di kitab Taurat ada menunjukkan ciri-ciri Rasulullah Muhammad. Ya. Dan menunggu, tapi ternyata dari keturunan Ismail sehingga Bani Israil tidak taat pada Rasulullah. Ya. Betul. Awalnya kebencian Bani Israel kepada Islam, kepada Muhammad apa? Di kitab mereka ada informasi, baik di Taurat, di Zabur, di Injil,
bahwa nanti akan ada lahir nabi yang terakhir. Jabatannya penghulu nabi dan rasul. Ya, penghulu nabi rasul. Tunggulah kedatangannya. Ikutilah dia, kata kitab mereka, baik Taurat ataupun Injil. Dan mereka menunggu-nunggu Pak kedatangan nabi terakhir itu. Ternyata yang mereka tunggu bukan kelompok mereka. Seperti halnya nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, ya itu semua kan Bani Israel semuanya, Bani Israel. Mereka menginginkan nabi terakhir pun Bani Israel, tapi Allah punya kehendak lain. Nabi Muhammad yang berjabatan penghulu Nabi Rasul diutus dari Bani Ismail. Mereka muncullah iri. Nah, itulah iri Pak, iri. Kenapa bukan suku kami? Nah, itu namanya fanatisme kelompok namanya. Cemburu sosial. Kok bukan kelompok kami? Nah, muncullah kebencian, tidak suka, tidak taat, benci, anti. Ditambah lagi isi Quran itu banyak membuka aib yang Bani Israel itu, membuka keingkaran mereka, sehingga mereka agak suka, benci dia. Allah menjamin sampai kiamat nanti, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Sampai kiamat nanti Yahudi, Nasrani enggak senang sama kamu sampai kamu ikut milah mereka. Apa milah? Agama. Apa milah? Visi misi, program. Kalaupun kita tidak murtad, minimal mengiyakan programnya. Nah, mereka berupaya terus untuk memecah belah Islam dari luar, dari dalam. Sampai kiamat, musuh-musuh terus aktif memecah belah umat. Kita harus waspada terus, harus berpegang teguh kepada agama kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kita di atas agama kita, Islam. Jangan cerai-berai. Mereka terus berupaya, musuh-musuh itu sampai kiamat berupaya terus untuk menghancurkan kita, memecah belah kita. Sekarang saya miris Pak, sedih sekarang Pak. Kenapa sedih? Jangankan umat, ulama pun diadu domba, dipecah-pecah. Tapi saya sarankan kepada kita semua, yang namanya majelis ulama itu majelis kehormatan Pak, hormati. Hormati. Majelis ulama itu hormati Pak, itu majelis kemuliaan. Majelis ilmu saja itu mulia, betul nggak? Mulia. Ini majelis orang berilmu, mulia nggak? Mulia. Kalau terjadi ada pertengkaran, yang salah bukan majelisnya, yang rusak, yang kotor bukan majelisnya, tapi oknum. Oknum. Nah, kita minta sama Allah agar Allah memberi hidayah kepada oknum tersebut, itu aja. Jangan ikut menjelekkan apa itu majelis ulama. Tidak usah jelekkan majelisnya. Majelisnya nggak pernah salah. Yang salah adalah oknum yang mungkin karena pangkat, jabatan, kekuasaan, karena uang mereka lengah. Mungkin barangkali. Untuk itu kita doakan semoga mereka kembali bertaubat sama Allah yang menyimpang dari kebenaran. Itu aja. Ya. Nah, semoga ke depannya para ulama kita Allah satukan kembali membina umat ini. Itu aja doa kita. Ya. Cukup demikian Bapak Ibu, ya. Santapan rohani telah memenuhi jiwa kita, hati kita. Tiba saatnya nggak adil rasanya kalau nggak ada santapan jasmani. Semoga yang dua santapan ini menguatkan diri kita lahir dan batin. Lebih kurang mohon dimaafkan. Ya, kalau ada tambahan nanti saya kalau tambahan. Nanti aja makan dulu ya. Makan dulu. Udah lapar katanya. Cukup demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.